Kita kembali lagi bersama saya Antoni Sarif di acara Good Golden Morning Motivation. Kita akan bahas lagi lanjut berikut. Tadi sudah mulai berpikir 10.000 kali lipat Anda seperti apa? Coba Anda renungkan kalau 10.000 kali lipat itu apa langkah pertama Anda? Apa langkah pertama Anda untuk mencapai itu? Coba dilihat, direnungkan. Apa yang menghambat Anda? Mungkin ada perasaan Anda takut, mungkin perasaan wah, bisa nggak ya? Nanti nggak bisa, gimana nanti? Saya jadi problem. Buat Anda yang mengalami ketakutan, mengalami hambatan, saya coba bercerita sedikit mengenai seorang master sufi. Master sufi, tahu sufi ya? Sufi itu berbicara, waktu itu dia berjalan di padang pasir, dia bertemu dengan seekor semut yang sedang terjalan tergopoh-gopoh, cepat-cepat banget semut itu. Dia kaget melihat semut itu jalan tergopoh-gopoh, karena dia seorang master sufi, sangat sakti, dia bisa bicara dengan binatang. Dia berbicaralah dengan semut itu. Hai semut, apa yang sedang kamu lakukan? Kok jalannya cepet-cepet banget, udah panas terik begini, jangan cepet-cepet lagi. Semut itu kaget dan bengong, dan semut itu nanya, Master, bisa bicara dengan saya? Oh iya, saya bisa bicara dengan kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa siang-siang kamu jalan cepet-cepet? Si semut itu mengatakan, Master, saya hendak menuju ke Mekah. Mekah? Master itu bilang, Mekah? Mana mungkin? Semut kecil jalan ke Mekah, kapan nyampe? Yang ada nanti kamu mati belum nyampe di jalan. Dan semut itu mengatakan dengan bijak, mengatakan begini, Master, gak penting buat saya sampai ke Mekah atau enggak. Yang penting buat saya adalah sudah menentukan tujuan hidup saya dan saya menjalaninya. Sampai atau enggak, nanti biarkan Tuhan yang mengaturnya. Pertanyaan yang sama kembali lagi kepada diri Anda. Ini perjalanan hidup, apa yang Anda mau capai? Apa yang Anda mau capai? Saya terinspirasi sangat banyak dengan Jim Carrey. Anda tahu Jim Carrey yang main film Dumb and Dumber, The Mask dan macam-macam film lainnya, Ace Ventura. Saya mendapat cerita tentang Jim Carrey, dan kemarin waktu itu sempat ada kalau Anda lihat di YouTube gitu ya. Jim Carrey sempat berbicara dengan Oprah gitu ya. Dia bicara dengan Oprah, ditanyakan apa yang kamu lakukan sehingga kamu menjadi sukses. Dulu dia adalah aktor standing comedian dan dia tidak terkenal. Bagaimana caranya supaya dia sukses? Dia mengatakan, saya nggak punya apa-apa, saya cuma hanya naik mobil butut saya, dan di dalam mobil itu saya cuma hanya mengatakan, saya pasti jadi bintang film, saya pasti jadi bintang film, saya jadi pasti bintang film. Selama itu selalu melakukan afirmasi. Sampai suatu ketika dia berjalan, dia sampai di Hollywood, yang tulisan Hollywood itu, ya saya, kalau di film-film kan tulisannya gitu ya, Hollywood gitu ya. Dia berdiri di sana, dia memandang, saya akan menjadi seorang bintang di Hollywood. Ya, mungkin kalau orang sekarang bilang katanya nanti bisa keblinger ya, dia mikirin yang enggak, dia mau jadi bintang film gitu. Padahal dia bukan siapa-siapa, tapi dia punya keyakinan bahwa dia mau menjadi bintang film. Dan yang paling edan yang dilakukan sama dia adalah dia mengeluarkan cek. Dia mengeluarkan satu buah cek yang jelas-jelas dia nggak punya uang. Ceknya itu cek kosong, dan dituliskan nama dia ceknya. Dituliskan untuk Jim Carrey. Wah. Tujuannya apa? Untuk bayaran fee bermain film. Bermain film. Itu di tahun 95 dia melakukannya. Bermain film. Nilainya 1 juta US dollar. Wah, dia tulis. Dia melihat cek itu setiap hari, dia membayangkan dia ceknya gue bakal dapat duit nih. Gue yakin gue jadi bintang film dah, pokoknya keren dan ngetop dah gue. Dan tahu apa yang terjadi? Di tahun 95 di akhir-akhir tahun, dia main film Dumb and Dumber. Ketika main film Dumb and Dumber dan semua bayarannya melebihi angka itu, teman-teman. Nah, balik lagi. Ini benar-benar kalau ketika saya melihat itu, saya merasa wih gila, serem sekali ya, bisa kayak seperti itu, kayaknya hal yang excited banget yang membuat itu bisa terjadi, teman-teman. Jim Carrey melakukan itu, bukan hanya Jim Carrey, saya pun juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Saya dulu tidak paham mengenai itu semua, saya cuma hanya memahami satu hal, saya hanya melakukan afirmasi, yang saya melakukan afirmasi berulang-ulang, dan saya cuma mengatakan pada diri saya bisa, saya mampu melakukannya. Saya ingat banget waktu itu ketika bekerja di perusahaan saya kalau mau sukses, Anda harus punya tujuan. Saya punya tujuan orang mau sukses. Saya sering banget men-challenge orang-orang, dan khususnya Anda hari ini, saya men-challenge Anda, coba nanti Anda coba buat 20 alasan kenapa
sukses itu penting buat Anda. Jangan-jangan Anda nggak tahu butuhnya apa. Jangan-jangan saya bayang banget dalam seminar saya, di dalam training saya yang ratusan orang dan ribuan orang itu, mereka sering ngomong segini, teman saya kaya, saya mau kaya. Lah ya nggak bisa itu. Nggak bisa. Anda harus punya alasan di dalam diri Anda sendiri yang harus punya alasan, bukan orang lain. Tulis alasannya. Kalau misalnya alasannya, saya mau sukses karena ibu saya sudah membesarkan saya, ibu saya sudah berjuang untuk saya, saatnya saya membalas budi orang tua saya. Kuat nggak teman-teman? Alasan itu kuat. Dan itu yang saya biasa challenge kepada mereka untuk menuliskan 20 alasan kenapa sukses itu penting buat Anda. Kalau orang yang biasanya nggak bisa menulis itu, biasanya akan mengalami kesulitan untuk sukses karena dia bingung dia harus ngapain. Jadi balik lagi, saya melihat proses tersebut dan saya coba punya alasan kenapa saya harus sukses. Saya buat alasan saya kenapa saya harus sukses. Yang pertama, buat istri saya. Kenapa istri saya? Istri saya sudah berjuang untuk saya. Dia adalah istri yang luar biasa, istri yang mengagumkan luar biasa. Dia bisa, dulu waktu zaman-zaman dulu sebelum saya seperti sekarang, kondisi saya sangat buruk sekali. Dan istri saya berjuang untuk saya. Mungkin saya banyak sekali melukai hatinya dia. Dan oleh sebab itu saya harus berjanji kepada diri saya untuk memperbaiki itu semua dan membuat istri saya bahagia. Kedua, buat orang tua saya yang bekerja menjahit baju, yang seperti tadi saya katakan, menjahit baju, kemudian dia kena penyakit stroke. Setelah stroke dia masih tetap dia sembuh, kemudian dia berjuang lagi untuk anak-anaknya. Dan itu harus saya balas budinya, luar biasa. Untuk anak-anak saya tidak mau anak-anak saya menderita seperti saya. Saya mau anak-anak saya lebih sukses lagi dan bisa lebih hebat. Dan anak-anak saya akan berikan segalanya untuk mereka. Nah, dan masih banyak lagi alasan-alasan saya. Setiap alasan-alasan itu, itulah yang menguatkan saya. Banyak orang bertanya sama saya, Coach Arif, kok kelihatannya energinya nggak habis-habis? Mengajar gila-gilaan setiap hari, mengajar dari pagi hingga malam, kadang bahkan sampai subuh. Saya ada mengajar sampai jam 5:30 pagi, dari pagi ke 5:30 pagi lagi. Training apa ya kayak gitu ya? Mungkin yang sudah pernah ngalamin jadi tahu gitu ya. 5:30 itu, dan itu yang saya jalanin dengan training luar biasa, dan itu bisa berminggu-minggu setelah selesai istirahat 1 hari dan lanjut lagi atau lanjut lagi berikutnya. Begitu juga sama. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya percaya bahwa saya punya sesuatu di belakang, yaitu alasan saya untuk sukses. Saya punya impian, saya punya tujuan, saya pengen tercapai itu. Semua adalah untuk orang-orang yang saya kasihi, untuk orang-orang yang saya cintai. Tinggal pertanyaannya adalah, apa tujuan Anda? Apakah tujuan itu harus ditulis? Saran saya, iya, ditulis. Anda harus tulis tujuan Anda. Tapi pesan satu, tujuannya tujuan Anda, jangan tujuan tetangga Anda. Jangan tujuan pasangan Anda atau tujuan orang tua Anda, itu tidak akan tercapai teman-teman. Kenapa? Contoh, Anda bilang, saya mau beli rumah senilai 500 juta, tapi istri Anda bilang, udahlah jangan mimpi ya, oh salah ya, maka akhirnya Anda nggak akan terjadi. Tapi kita akan bahas lagi di berikutnya teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen berikutnya bersama saya Antonius Arif.